Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya anak-anak semua? Ya, terima kasih ya. Untuk hari ini kalian akan belajar tentang IPAS ya, yaitu mengenai lingkungan biotik dan abiotik. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita akan berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Dapa ya, temanmu telah memimpin doa. Sebelum belajar kita memang mesti harus berdoa karena supaya pembelajaran kita lancar, diberikan kemudahan ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk itu masih semangat anak-anak ya? Masih semangat? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya. Oke, terima kasih ya. Kita masih semangat untuk belajar selanjutnya. Nah, sekarang kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Ya, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Baik, Bapak absen dulu ya. Masuk semua ya anak-anak ya. Ya, Bapak absen dulu ya. Adelia LB, ada ya. Ali, Tasya Nur Alina. Ya, alhamdulillah pada hari ini kalian masuk semua ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu mengenal ekosistem, komponen biotik dan abiotik. Nah, itu ya. Jadi, kita akan mengenal. Sebelumnya, kamu dipersilakan untuk menonton video pembelajaran mengenai komponen biotik dan abiotik. Ya, silakan dilihat sebentar ya. Nah. Membahas mengenai komponen biotik dan abiotik. Makhluk hidup adalah. Tadi kalian telah menonton video mengenai pembelajaran komponen biotik dan abiotik. Nah, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran tadi? Ya, ilmu tentang apa? Tentang makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, di situ dikatakan komponen biotik
adalah komponen yang merupakan unsur makhluk hidup. Kemudian abiotik adalah unsur benda tak hidup. Jadi banyak contohnya. Misalnya, kalau misalnya biotik itu adalah komponen makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja misalnya contohnya hewan yang hidup? Misalnya ayam, kambing, kucing. Manusia hidup nggak? Hidup. Maka untuk kehidupan tersebut manusia membutuhkan apa? Membutuhkan makanan dan minuman. Untuk mendapatkan apa? Energi supaya kita bisa bekerja atau berusaha dengan baik. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalian Bapak beri tugas untuk kelompok kalian mendiskusikan masalah video pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian kamu bertanya kepada temanmu. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, kelompok 2 bertanya kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok 5. Coba Bapak tunjuk dulu untuk kelompok 1. Silahkan maju ke depan bertanya ke kelompok 2. Ya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa itu populasi? Ya, silakan kelompok 2 jawab. Betul? Iya, bagus. Kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Jadi pertanyaan kalian tadi sudah dijawab dengan baik ya. Kelompok 2, silakan bertanya kepada kelompok 3 ya. Oke, silakan maju sini ya. Ya. Apa itu biotik? Ya, bertanya kepada kelompok 3 ya. Ya, silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan apa itu komponen biotik. Ya, silakan dijawab. Ya. Siapa yang bisa membantu kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan apa sih komponen biotik? Ya, silakan nunjuk. Ya, bagus. Sapika, silakan. Iya, betul? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah membantu kelompok 3. Ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dari kalian tadi. Berarti kalian semua telah memahami apa itu biotik dan abiotik. Jadi, kesimpulan daripada pembelajaran tersebut, kita mengenal lingkungan hidup dan lingkungan tak hidup. Misalnya benda itu tak hidup. Kemudian makhluk itu hidup. Nah, sekarang kalian akan diberi tugas lembar kerja ya, seperti yang telah kamu tonton tadi ya. Silakan kamu isi sesuai dengan yang diperintahkan di lembar tugas. Nah, dari lembar kerja yang kalian dapatkan,
itu kamu mengamati komponen biotik dan abiotik yang ada di sebuah ekosistem. Amati gambar yang sudah disediakan Bapak Guru tadi. Kemudian kamu telusuri, lalu tulis komponen biotik dan abiotiknya. Jadi ekosistemnya dicari atau dipilih. Kemudian ekosistemnya itu ditulis 2 saja. Yang kamu pilih ekosistem apa? Kemudian lembar kerjanya, lembar evaluasi itu diisi nama kelompok. Silakan kerja dengan kelompoknya masing-masing. Selesai? Udah ada yang selesai? Ya. Coba di bawah sini yang sudah selesai. Ya, terima kasih kepada kelompok berapa ini, Kevin? Ditulis kelompoknya, kelompok 5, ya. Ya, kelompok 5, ya. Nah, ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Terima kasih kepada Dapa, ya. Sudah menyelesaikan tugasnya. Komponen yang dipilih adalah ekosistem sawah dan ekosistem danau. Ya. Jawabannya sudah bagus semua, sudah sesuai. Untuk kelompok 5, Kevin, terima kasih. Memilih ekosistem danau. Kemudian ekosistem gurun. Ya. Komponen gurun, komponen biotik unta, kucing. Komponen abiotik pasir, tanah, matahari, batu, tumbuhan. Ya, bagus, sudah sesuai ya. Nah, dari gambar tersebut maka kamu sudah mengerti. Terima kasih semua ya ini. Jadi untuk selanjutnya kalian sudah memahami apa itu lingkungan biotik dan abiotik. Coba Bapak mau tanya, apa sih lingkungan biotik itu? Siapa yang tahu? Ya? Lingkungan biotik. Ya, Sapika? Silakan. Lingkungan biotik. Ya. Komponen unsur makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, hewan, mikroorganisme. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa mengenal ekosistem itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponennya yaitu biotik dan abiotik. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan itu adalah termasuk hidup atau abiotik. Biotik ya, biotik. Jadi tumbuhan, manusia, hewan itu adalah biotik. Apa ciri-ciri daripada makhluk hidup itu? Satu, makhluk hidup itu memerlukan makanan. Kedua, memerlukan tempat tinggal boleh. Yang keduanya yaitu bernapas. Kalau nggak bernapas berarti mati. Itu ciri-cirinya. Memerlukan makan, bernapas ya. Kemudian apalagi bergerak. Kalau dia tidak bergerak berarti benda
mati. Itu ciri-cirinya. Kalau kita lihat, oh nggak bergerak ini, berarti benda itu adalah benda mati. Apakah manusia bergerak? Bergerak. Apakah tumbuhan bergerak? Bergerak. Kalau ditiup angin. Apakah tumbuhan makan dan minum? Iya. Dia mengisap sari makanan, yaitu zat hara dari dalam tanah, untuk proses pertumbuhan. Untuk apa manusia kok mau makan dan minum? Untuk melanjutkan hidupnya. Nah itu ya. Jadi makhluk itu dikatakan makhluk kalau dia hidup. Hidup berarti ciri-cirinya makan dan minum, bergerak, kemudian bernapas. Ya. Nah, terima kasih untuk tugasnya sudah dikumpul semua. Ya. Sekarang kamu akan Bapak tugaskan untuk memilih komponen biotik dan komponen abiotik. Dari kelompok 1, Bapak suruh menempelkan nama tersebut ke komponen yang sesuai. Ya. Nah, silakan untuk kelompok 1. Nah, tempelkan komponen biotik atau abiotik, silakan tempelkan ya. Ya, seperti ini aja nempelkannya. Oh, sini aja ya. Nah, gini. Set. Oke. Benar? Ya, bagus. Tepuk tangan. Kelompok 2. Ya. Silakan tempelkan ke komponen yang mana yang sesuai. Oke, betul? Iya, tepuk tangan. Ya, bagus ya. Sini ya berarti ya. 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 Nah. Ya. Tepuk tangan ya untuk semua yang kalian tugas yang kalian kerjakan sudah baik semua. Tepuk tangan dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Ya, masih semangat ya untuk belajar. Jadi kalian sudah mengerti semua berarti ya. Komponen biotik itu seperti ini, misalnya kijang. Ini adalah makhluk hidup. Kijang ini adalah yang ada di hutan. Kemudian kuda, capung, tahu capung? Yang terbang-terbang itu ya. Selain ini, apakah kalian bisa menyebutkan yang lain? Bisa. Apa contohnya? Ayam, terus apa? Kambing, burung, terus apa? Ya, kerbau, sapi, ular. Ya. Ya. Nah, ya, itu semua bagus. Ya. Itu termasuk komponen biotik. Nah, sekarang komponen abiotik. Abiotik ini terdiri dari air, batu, matahari, tanah. Apakah ada selain ini?
Ada apa? Udara, ya. Itu ya. Matahari, ya. Ya. Matahari, ya. Air, ya. Nah, itu komponen abiotik. Nah, dari keterangan tersebut maka kalian telah mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi untuk ekosistem sawah, ekosistem danau, dan lain-lain, itu adalah yang telah kamu sebutkan di lembar tugas kalian tadi. Apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Ekosistem? Ya, silakan nunjuk. Yang tahu? Ya. Ya, ekosistem apa? Ya, bagus. Ya, silakan. Ekosistem apa? Iya, di suatu lingkungan, ya. Bagus. Nah, itu ya. Kemudian lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan abiotik? Ada yang tahu? Ya. Komponen unsur. Iya. Unsur yang tidak hidup seperti yang telah kamu tempel tadi, seperti air, batu, matahari, tanah, udara. Nah, itu termasuk ke dalam abiotik, ya. Udah ngumpul semua ini ya tadi ya. Ya. Ya, bagus. Bertanya Rujain, apa? Mobil, ya. Dengarkan ya, anak-anak. Mobil itu termasuk komponen abiotik. Kenapa kok dikatakan abiotik? Karena dia adalah benda. Jadi benda itu tidak berjalan kalau tidak digerakkan. Misalnya, bagaimana dengan mobil, memerlukan makan enggak? Tidak. Apakah mobil memerlukan apakah bernapas? Tidak. Dia bisa berjalan karena ada energi, yaitu yang namanya bensin. Sehingga bahan bakar tersebut bisa menggerakkan mobil tersebut, ya. Nah, ada yang bertanya lagi? Silakan. Silakan ditanyakan mengenai pelajaran yang telah kita pelajari. Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah di antara kalian ada yang memelihara ikan di rumah? Ada. Apakah ikan tersebut termasuk ke komponen biotik atau abiotik? Biotik. Apakah ikan yang kamu pelihara itu memerlukan makan? Memerlukan, ya. Apakah dia bernapas? Ya, ikan juga bernapas. Melalui apa? Melalui insangnya, ya. Nah, bagaimana seandainya ikan yang kamu pelihara itu tidak diberi makan? Akan mati. Baik hewan, tumbuhan, kalau tidak diberi makan maka akan mati. Tuh, ya.
Ya. Ada yang tanya lagi? Silakan bertanya. Ya, Kevin, ada yang bertanya? Ya, silakan. Apa itu? Jam. Ada yang bisa jawab kelompok lain? Jam itu biotik atau abiotik? Ya, silakan Tansa. Abiotik, karena termasuk apa? Benda mati. Bagaimana kok bisa mutar itu? Karena ada energi listrik, yaitu batu baterai yang ditaruh di dalam mesin jam tersebut. Coba yang lain, ada yang bertanya lagi? Ya. Terus ya, silakan. Ya, Tasya mau bertanya? Silakan. Apa itu ekosistem tadi? Oke. Ya. Apa tadi ekosistem? Ya. Ya. Hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan. Itu namanya ekosistem. Bagaimana dengan ekosistem? Ekosistem itu hubungan. Berarti bagaimana hubungan timbal balik hewan dan tumbuhan? Hewan memerlukan makanan, memerlukan tumbuhan. Manusia membutuhkan tumbuhan untuk makan, ya. Padi yang kita giling, kita tumbuk menjadi beras, kita makan. Itu adalah ekosistem namanya, ya. Jadi kita saling membutuhkan. Misalnya tumbuhan memerlukan apa? Zat hara dari dalam tanah, ya. Maka tumbuhan memerlukan makan dan minum juga. Jadi saling berhubungan antara tanah dengan tumbuhan. Bagaimana tumbuhan bisa hidup kalau tidak nempel di tanah? Ya, seperti itu. Bagaimana misalnya manusia bisa hidup tanpa makan dan minum? Air didapat dari mana? Dari sumber air dari dalam tanah. Berarti manusia membutuhkan tanah untuk kehidupan, mengambil air dari dalam tanah. Bagaimana manusia berhubungan dengan makhluk hidup yang lain, misalnya hewan? Manusia memerlukan hewan, misalnya diambil dagingnya untuk diapakan? Dimakan. Untuk sayur, ya, dimakan supaya manusia itu mendapatkan gizi yang baik. Nah, seperti itu, ya. Coba kalau misalnya, ya, manusia dengan manusia yang lain itu saling membutuhkan tidak? Saling. Kok bisa saling membutuhkan? Kenapa? Karena kita semua adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, yang saling berhubungan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Dari penjelasan yang telah kamu dapat, Sapika, apa yang kita dapatkan hari ini? Mengenai apa ya? Lingkungan.
lingkungan hidup dan benda tak hidup. Ya, ya. Jadi itulah yang kita dapatkan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dipimpin oleh salah satu temanmu, Dapa. Silakan maju. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Terima kasih kepada Dapa ya yang sudah memimpin doa. Nah, baiklah, untuk pembelajaran IPAS pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk selanjutnya. Untuk itu Bapak akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.